Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Okta Ramadina Putri dengan NIM 200502110 dan juga Nur Ervina Soraya 00502110. Yang ketiga ada Evira Afif Nurjana dengan NIM 2005002110059. Yang keempat ada Fitri Ilma Wahyuni dengan NIM 2005021100060. Yang kelima ada Linda Rosilawati dengan NIM 20021100063. Dan yang terakhir ada Fitroh Cahyani dengan NIM 2005002110064. Kami akan mempresentasikan tentang materi bank umum. Oke, untuk materi yang pertama ada sejarah bank umum yang akan disampaikan oleh Fitroh Cahyani. Untuk Fitroh Cahyani, silahkan. Baik, materi yang pertama, sejarah Bank Umum. Bank Umum Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan BUN didirikan pada tanggal 2 September 1952 berdasarkan Akta Nomor 16 diubah dengan Akta Nomor 34 pada tanggal 7 November 1952. Dibuat di hadapan Notaris R.M. Sorojo dengan tujuan mengembangkan usaha perbankan nasional dalam membangun sendi-sendi ekonomi nasional. Selanjutnya, pengertian bank umum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum terdiri menjadi yang pertama, bank swasta nasional devisa, yang kedua bank swasta nasional non-devisa, yang ketiga bank umum pemerintah, dan yang terakhir bank asing dan campuran. Oke, materi yang selanjutnya ada kegiatan bank umum yang akan disampaikan oleh Vira dan juga Okta. Kegiatan bank umum. Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah atau masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini, nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah akan memilih sendiri untuk menyimpan dana, apakah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Yang kedua, nasabah penyimpanan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya. Oke, selanjutnya, kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali atau dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil atau margin keuntungan bagi bank syariah yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya. Selanjutnya ada bahkan pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, antara lain yang pertama, lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dana
Yang kedua, pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat agar bermanfaat dunia nasional. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, ada pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan. Yang pertama, memberikan keleluasaan berusaha atau deregulasi. Yang kedua, kebijakan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Yang terakhir, pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri atau self-regulatory banking dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Oke, untuk materi selanjutnya, sekaligus materi yang terakhir ada fungsi bank dan juga kredit bank yang akan dijelaskan oleh Lati. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi bank umum. Pada umumnya, fungsi bank umum ada 3, yaitu yang pertama, agent of trust atau agen kepercayaan, yang kedua, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan, dan yang ketiga, agent of development atau agen pembangunan. Bisnis dan ekonomi bank bersumber dari fungsi bank itu sendiri, yaitu intermediasi dan transformasi. Dalam fungsi intermediasi bank dapat dijelaskan dengan hubungan 4 neraca, yaitu neraca pemerintah, neraca rumah tangga, neraca perusahaan, dan neraca bank. Sedangkan pada fungsi transformasi bank, bank membuat deposit sebagai kewajiban menjadi aset dengan portofolio cadangan kas dan pinjaman atau kredit. Kemudian, kredit bank umum. Kredit atau loans adalah aktiva terbanyak yang dimiliki oleh bank umum dengan porsi kredit sekitar 60-80% dari total aktiva bank umum. Tujuan utama penyaluran kredit adalah memperoleh pendapatan bunga. Karena porsi kredit dalam aktiva bank sangat besar, maka sebagian besar penerimaan bank berasal dari bunga kredit. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi kredit konsumtif. Yang kedua, menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, menurut sifat penggunaannya dapat dibedakan menjadi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Yang keempat, menurut sifat penarikannya dapat dibedakan menjadi kredit langsung dan kredit tidak langsung. Konsep kredit bank umum. Konsep kredit bank umum menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut ialah yang pertama, waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, dan pelunasan pokok pinjaman. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di forum diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.